warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Firgianto. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Teknik Otomotif di Universitas Negeri Yogyakarta. Ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah saya, yaitu di SMK Negeri 1 Buah 2. Semangat pagi. Paginya 3 kali ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Gimana kabarnya kalian anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus dikasih kenikmatan dan kesehatan ya. Kita terus tetap bersyukur. Sebelumnya, Bapak bisa sampaikan dulu ke kalian. Coba berdiri. Ya, rapikan. Dah. Oke, silakan kalau sudah rapi, silakan kembali. Sebelum mulai, Bapak akan absen dulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ada. Ada yang tahu kenapa alasannya dapat tidak hadir? Sakit izin. Sakit. Ya udah. Mudah kita doakan saja. Mudah-mudahan ada teman diberi kesehatan dan cepat dikembalikan seperti semula lagi supaya bisa masuk dalam pembelajaran berikutnya. Oke. Untuk memulai, alangkah baiknya supaya lebih upload lagi, supaya lebih berkah dalam belajar, mari kita baca dulu. Untuk baca doa dipersilakan untuk ketua kelas pimpin doa. Ya, silakan. Duduk siap. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Cepat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak akan mengingat dulu ya, mengingat lagi pembelajaran pada pertemuan kemarin atau minggu kemarin. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kemarin atau minggu kemarin kita itu membahas tentang apa materinya? Pelajaran sistem pengapian. Ada yang tahu? Tentang komponen sistem pengapian. Komponen sistem pengapian. Oke, ada yang menambahkan? Apa lagi? Ada lagi? Coba simpan tangannya. Ya, silakan. Membahas tentang baterai, uji kontak, koil, platina, sampai dan uji. Oke, ternyata kalian masih ingat ya dalam pertemuan kemarin. Berarti pertemuan kemarin itu membahas tentang komponen sistem pengapian. Nah, pembelajaran sekarang atau pertemuan sekarang kita akan membahas tentang cara kerja sistem pengapian. Maka dari itu ada hubungannya dengan pembelajaran minggu kemarin. Kemarin tentang komponen sistem pengapian, sekarang tentang cara kerja sistem pengapian. Nah, pembelajaran kali ini Bapak berharap, kenapa? Meskipun kemajuan teknologi ini sangat berkembang secara pesat ya, tidak mungkin masih banyak orang-orang yang menggunakan mobil-mobil yang masih menggunakan sistem pengapian konvensional. Maka dari itu, mudah-mudahan untuk kemudian dalam kehidupan kalian bisa minimal membantu tetangga kalian ataupun saudara-saudara kalian apabila mempunyai mobil yang pengapian konvensional apabila terjadi permasalahan. Ya, itu berharap, itu harapannya. Lanjut. Nanti kita akan belajar ataupun inilah rangkaian yang akan dipelajari sekarang ya. Dimulai dari tujuan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini
kita akan membahas apa, kemudian goalnya itu sampai mana, seperti itu. Terus tayangan video. Jadi nanti kalian itu akan melihat tayangan video yang Bapak perlihatkan atau tunjukkan, kemudian kalian tonton dan cermati. Nah, setelah kalian cermati, kalian nanti sama Bapak dibagi kelompok. Jadi kalian nanti diskusi per kelompok ya. Nanti kelompoknya Bapak akan baginya di 3 kelompok. Jelas? Jelas. Lanjut ke presentasi. Nah, setelah kalian diskusi bersama kelompok, nanti kalian ke depan. Jadi hasil diskusi kalian itu dipresentasikan di depan. Seperti itu. Nanti ada timbal baliknya dari teman-teman kalian atau di kelompok yang lain. Ada pertanyaan atau semangat atau tambahan-tambahan. Jelas? Lanjut penutup. Nah, penutup adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran teknik apa? Jadi itu rangkaian. Jelas? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kali ini, yaitu setelah kalian mengamati dan mencermati sebuah video yang Bapak nanti akan perlihatkan, nah, dan didiskusikan bersama kelompok, nanti kalian akan bisa menjelaskan cara kerja sistem pemakaian dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis engine tidak dapat hidup beserta penyebabnya dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Jelas. Nah, sebelum masuk ke kegiatan inti, kalian kayaknya tidak fokus nih. Masih pada mengantuk. Semangat gak? Semangat. Oke, kalau semangat, ada games dulu coba nih. Ada games dulu coba. Coba. Tangannya gini. Tangannya gini semua. Oke, balikan. Balikan. Lihat garis yang ada di telapak tangan kalian. Lihat. Oke, kemudian satukan. Harus sejajar dengan kiri kanannya. Sejajar. Kalau sejajar, kemudian tempelkan seperti ini. Tempelkan. Tempelkan. Ya, kalau ditempelkan. Nah, lihat. Carakan dulu atau bilangkan dulu logika kalian. Jadi tidak ada hubungannya dengan logika. Ini hanya games. Tapi apabila kalian berhasil nanti melakukan games ini, tujuan atau cita-cita kalian akan tercapai. Ya, karena kalian bisa fokus. Baik, coba lihat jari tengahnya mana yang paling panjang, kanan atau kiri? Kiri. Ada yang beda-beda kan? Ada yang kanan, ada yang kiri, ataupun ada yang sama. Ya, ada. Oke, untuk yang tangan kanan dulu. Untuk yang tangan kanan atau yang tangan kiri atau sama. Nah, jari tengahnya tolong pegang seperti ini. Maaf ya, ini bukan simbol kebencian, tapi ini berada seperti ini. Pegang. Lupakan dulu logika. Oke, pegang dulu, pegang. Mata kalian tolong lihat ke jari tengah. Fokus ke jari tengah. Tadi ya, jari tengah yang pendek tadi ya. Yang tadi pendek. Yang tadi pendek mana yang tadi pendek? Yang tadi pendek. Oke, fokus ke tengah-tengah, ke jari tengah kalian. Fokus, lihat, jangan lihat ke bawah. Lihat ke jari tengah kalian. Nah, setelah dilihat, Bapak akan kasih stimulus kalian. Lihat, fokus pada jari tengah kalian. Kemudian, bayangkan jari tengah kalian itu memanjang, panjang, terus memanjang, bagaikan tarik dan tarik sampai memanjang, bagaikan pohon bambu yang tinggi. Pokoknya jari tengah ini adalah jari yang paling panjang di antara jari-jari yang lain. Ingat, lebih panjang dan panjang. Oke, kita kembali ke awal. Satu kali lagi dan lihat hasilnya. Ada perubahan? Ada perubahan ya? Sama. Ada perubahan dengan energi panjang? Ya? Oke, itu adalah game untuk memfokuskan pikiran kalian supaya nanti pada kegiatan ini kalian bisa fokus dalam pelajaran. Ya, ini bukan logika ya. Kalau logika kan mana mungkin ya yang tadinya pendek bisa jadi panjang.
panjang. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk semua. Kita langsung ke berikutnya. Nah, ini adalah sebuah video tentang sistem pengapian. Tapi ini adalah permasalahan tentang sistem pengapian. Coba kalian cermati dan lihat kira-kira ini tentang apa ya. Coba lihat. Oke, terus sekali lagi kita tahu. Jadi gimana video tersebut? Ada yang bisa dijawab? Itu videonya tentang apa? Ayo, videonya tentang apa? Empat ketika dispionkan, starter, engine, hidup. Terus kemudian apa lagi yang terjadi? Tidak ada percikan api. Berarti itu adalah trouble ya. Ada masalah dalam sistem pengapiannya. Kira-kira sebelum masuk ke diskusi, ada yang tahu dulu itu karena apa sih kira-kira? Ya kenapa? Coba. Wheelnya besar Pak. Apa ya? Wheelnya besar. Jadi ada lagi? Satu orang lagi coba. Kira-kira kenapa? Ya gimana? Tegangan tinggi besar. Kalau tegangan tinggi bocor. Iya. Kalau begitu kita lebih baik diskusikan saja bersama kelompok. Oke. Untuk kelompoknya kelompok sudah bagi. Kelompok satu itu Patullah, kemudian Jikri Ramadan dan Eri Rizki. Itu kelompok satu. Dan kelompok dua itu Gagas Asmarandana, Indra Narasukma, Juwana, dan Muhammad Rizki. Kelompok tiganya Muhammad Gilang, Muhammad Rizki Ilahi, Rizki Supriyata, Rian Rizki. Nah sekarang coba kalian duduk per kelompok. Coba duduk per kelompok. Nah, KPD-nya mana kelompok satu? Ini kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Ini kelompoknya sebanyak mana? Dan ini adalah bahan ajarnya untuk tiap kelompok. Oke, semua kelompok sudah kebagian? Nah, kalau sudah sebagian, lebih baik kalian coba diskusikan bersama teman-teman kalian dalam satu kelompok. Jadi kelompok satu, ya kelompok satu lagi, kelompok dua, dan dua lagi, tiga dan tiga lagi ya. Jangan beda kelompok. Jangan. Jadi diskusinya antar kelompok aja dulu. Silakan, Bapak kasih waktu 15 menit cukup ya untuk kerjakan. Ya kalau cukup, silakan kalian kerjakan per kelompok. Kalian bisa cari materi dari bisa dari Google ataupun dari bahan ajar yang sudah Bapak pastikan. Kemudian lihat dari KPD-nya apa aja yang harus dikerjakan. Ketika Katrina menutup, kemudian dijelaskan. Tanyakan. Kelompok tiga ada yang tanyakan?
habis, 15 menit sudah terlalui. Sebelum masuk ke masing-masing kelompok koordinasi, kita ini dulu lah, begini. Oke, ya kan? Jangan sampai ada yang salah. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 1. Nah, masih ada. Jangan ada yang suara. Fokus. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 2. Oke, tepuk tangan cepat. Fokus. Mari kita lanjut presentasi. Silakan untuk kelompok 1 dulu ke depan dan presentasikan hasil dari diskusi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Hasil dari tadi kami diskusi yang saat kajian terbuka yaitu NOx distributor akan berputar sekaligus menekan rumit ebonit platina. Kemudian platina akan membuka sehingga daya listrik dari kumparan primer coil yang akan menuju ke massa menjadi diputus. Dengan pemutusan daya listrik secara tiba-tiba serta cepat muncul induksi listrik di kedua kumparan coil pengapian tersebut. Induksi listrik yang ada di dalam kumparan primer coil akan diserap oleh komponen kondensor. Sedangkan induksi listrik dari kumparan primer coil disalurkan ke busi sehingga menghasilkan percikan bunga api. Biasanya induksi listrik dari kumparan sekunder bisa mencapai 20.000 volt. Silakan. Nama dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Indra dari kelompok 2. Saya ingin bertanya apa sih yang dimaksud dengan multial induction? Apa yang dimaksud dengan mutual induction? Induksi bersama atau induksi mutual pada dasarnya hampir mirip dengan induksi sendiri. Pada induksi mutual terdapat dua buah kumparan primer dan kumparan sekunder, di mana kedua kumparan tersebut tidak saling berhubungan. Nah, itu adalah dari mutual induction. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan penanya tadi. Ayo. Selanjutnya kelompok 2, silakan ke depan dan hasilnya presentasikan. Selanjutnya saat platina menentu, ketika mobil Anda menyala, maka knob distributor juga ikut berputar. Saat knob distributor sudah tidak menekan unit ebonit platina, bagian tersebut akan dalam keadaan tertutup. Penutupan platina ini Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika memakai busi tidak sesuai? Apa yang terjadi ketika memakai busi yang tidak sesuai spesifikasi? Apabila jenis busi tidak sesuai dengan karakteristik mesin, maka proses pembakaran menjadi tidak sempurna. Situasi itu akan membuat banyak campuran udara dan bahan bakar yang tidak terbakar. Nah, seperti itu jawabannya ya dari kelompok 2. Jadi intinya kalau kita memakai busi yang tidak sesuai spesifikasi, jadi campuran bahan bakar yang udara di ruang bakar itu tidak akan terbakar sempurna. Paham? Paham? Silakan, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup silakan untuk kelompok 2 tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan tadi. Akan lanjut kelompok 3, kelompok terakhir dari 3 kelompok. Oke, siap. Ya. Siap, tolong. Tolong kalian lihat, perhatikan dan dengarkan ya. Apabila tidak mengerti, silakan catat dan nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Untuk kelompok 3 silakan dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang diskusi kami. Kemungkinan penyebab mesin tidak dapat dihidup. 1. Busi mati atau deposit berlebihan. Cara mengatasinya ganti busi atau bersihkan. 2. Kabel tegangan tinggi bocor berlebihan. Cara mengatasinya ganti kabel tegangan tinggi. 3. Rotor tidak terpasang. Cara mengatasinya pasang rotor. 4. Urutan pengertian tidak benar. Cara mengatasinya perbaiki urutan pengertian. 5. Urutan terganjal platina terganjal kotoran. Kelompok 3. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan acungkan tangan, nama dan kondisinya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya apa yang terjadi apabila platina kotor? Jadi ketiga, platina kotor. Jawabannya, platina yang sudah kotor akan menyebabkan terjadinya arus listrik kecil yang memiliki tegangan busi kecil sampai api busi kecil. Hal ini yang kemudian menjadi penyebab bagian permukaan kontak terbakar, kotor, dan menyebabkan aliran arus listrik yang kecil. Akhirnya inilah yang membuat mesin mobil tidak menyala atau mati mendadak. Nah, itu adalah jawaban kenapa? Yang terjadi Apa yang terjadi apabila platina kotor? Jadi bisa menyebabkan apa? Mesin susah hidup ataupun mati mendadak. Seperti itu. Gimana? Jawabannya puas, Fikri? Puas? Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Kalau cukup, silakan tutup dengan sedikit. Sekian presentasi dari kelompok 3. Sudah saya katakan bahwa yang pengambilan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 dan yang lainnya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke kesimpulan. Dan ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini dari mana sampai mana? Silakan, angkat tangan. Ya, juara. Gimana? Dapat mengetahui gejala mesin tidak dapat hidup. Terus apa lagi? Dan mengetahui penyebab dan cara mengatasinya. Ya, tangan juara. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Satu. Saya ingin mengetahui dari awal pembelajaran tujuannya apa untuk menganalisis cara kerja sistem pemakai pembelajaran. Ya. Kemudian terus menonton video, ada suatu kabel, kabel mesin, dan presentasi mengenai cara kerja tersebut. Dan saya bisa mengetahui bagaimana cara kerja saat kita tidak membuka dan menutup. Ya, tepuk tangan untuk Pak Tulo. Jadi itulah kesimpulan dari awal sampai sekarang ya, sampai hari detik ini. Sekarang kesimpulan dari materinya. Cara kerja saat platina membuka. Tadi kalian sudah diskusikan. Nah, Bapak akan menekankan kembali. Jadi cara kerja saat platina terbuka itu, nah, knob distributor ini kan berputar. Kemudian menekan apa? Tumit, ebonit, platina, sehingga platina ini akan membuka atau renggang. Ya. Nah, daya listrik dari pumparan primer ini yang tadinya akan ke massa itu terputus. Nah, demikian dengan terputusnya secara tiba-tiba dan sangat cepat, maka dua kumparan yang ada di koil ini, primer dan sekunder ini saling mencegah pengurangan daya. Nah, saling mengakibatkan induksi listrik akibat dari pemutusan secara mendadak dari arus primer koil. Nah, arus primer koil ini yang tadinya mau ke massa kan diputus, tapi arus ini masuk ke
primer sekunder masuk ke kursi, ya, kursi. Biasanya berapa volt yang masuk ke kursi? 20.000 volt. Jelas? Jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Kalau kurang jelas nanti kalian bisa baca-baca lagi di rumah ataupun bisa nonton YouTube. Lebih apabila kalian sudah malas membaca, bisa lihat dari YouTube. Tuh. Kalau sudah, kita masuk ke bagian untuk pelajaran hari ini. Masih semangat gak? Semangat pagi. Baik anak-anak, masih semangat? Nah, kita lanjut ke menutup ya. Bapak ingin tahu dulu apa sih yang kalian dapatkan dari awal ini mulai pelajaran. Bisa Bapak nanti nilai atau bisa Bapak cek dari hasil kuis tersebut. Ya, bisa di bulan. Tapi ini bukan berkelompok lagi ya, tapi individu. Bisa? Ya. Ini adalah modelnya kuisis. Modelnya kuisis. Tolong scan aja itu barcode-nya, kemudian nanti akan tampil di HP kalian. Coba barcode aja, bisa dari jam juga bisa. Oke, sudah masuk ke kuisnya? Sudah masuk? Ya, kalau sudah masuk, Bapak akan mulai ya. Waktu memberi hasil soal itu adalah 10 detik. Jangan lama, jadi 10 detik. Awas, jangan sampai telat. 10 detik jawab satu pertanyaan. Silahkan. Lanjut. Tuh, nilai yang banyak itu bagus. Jangan lagi. Ricky, lihat ranking pertamanya Ricky. Ayo. Oke, kalau sudah lihat ranking pertamanya siapa? Ada di pojok kanan, nah yang ini. Siapa? Ya, rata-rata kalian bisa menjawab. Berarti pelajaran kali ini bisa dikatakan masuk ke atau mengarah ke tujuan pembelajaran tadi ya. Seru kan gimana? Seru. Kita lihat dulu. Semangat pagi. Apakah pembelajaran ini sulit? Cukup. Apakah pembelajaran kali ini membuat kalian senang? Senang? Ya, terus semangat ya, karena pembelajaran itu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Oke, kalau begitu pembelajaran untuk minggu depan kita langsung ke praktikumnya. Jadi tadi kan mesin tidak hidup, kemudian mesinnya mati. Kemudian tadi kalian berdiskusi kan penyebab-penyebabnya apa, kemudian prakteknya bagaimana. Kita nanti praktekkan langsung di unit mobil. Jelas? Nah, kalau jelas silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Belum siap. Belum akhir pembelajaran, karena baiknya baca doa terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Silakan pulang dan jangan lupa untuk hati-hati dalam berkendara ya, apabila menggunakan kendaraan masih. Oke,
Oke, pembelajaran ini kita selesai cukup di sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.